Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, dosen pengampu Ibu Dea Stifani Suherman SPD MPD, dan saya hormati asisten dosen yaitu Kak Wulandari. Baik, di sini perkenalkan saya Putri Fatika Sari Daulay dari kelompok satu yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil proyek praktikum fisika modern kami dengan topik spektrum atom. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman baru dan bermanfaat bagi kita semuanya. Untuk pemateri yang pertama akan dipaparkan oleh Desi Kurnia. Pada Desi dipersilahkan. Terima kasih, moderator. Baiklah, materi yang pertama yaitu mengenai spektrometer. Latar belakang dari spektrometer yaitu atom pertama kali ditemukan oleh Democritus sebagai partikel terkecil. Atom dalam suatu unsur dapat menghasilkan spektrum emisi, spektrum atau spektrum diskrit dengan menggunakan alat spektrometer. Spektrum atom adalah pola garis cahaya yang muncul saat elektron dalam atom berpindah antar tingkat energi. Panjang gelombang dari spektrum dapat diketahui dengan mengukur sudut dari spektrum maksimum untuk setiap garisnya. Selanjutnya yaitu spektrum. Ketika elektron kembali ke tingkat energi yang lebih rendah, ia melepaskan energi dalam bentuk cahaya. Cahaya yang dipancarkan bisa dianalisis untuk mengetahui karakteristik atom. Spektrum emisi ini sangat berguna dalam memahami struktur atom dan pembuktian teori kuantum, di mana bisa kita lihat pada skema pelepasan elektron bisa kita lihat pada skema pelepasan elektron, di mana pada terdapat ensensor, di mana yaitu sumber cahaya yang bisa berupa helium, hidrogen, dan natrium. Selanjutnya, cahaya akan melewati collimating slit, yaitu celah sempit yang membentuk bekas cahaya sejajar. Lalu, cahaya akan melewati collimating lens, di mana menubah cahaya. Collimating lens ini berguna untuk menubah cahaya dari celah menjadi bekas paralel. Yang keempat yaitu di mana terdapat diffraction grating, yaitu komponen utama yang memecah cahaya menjadi spektrum berdasarkan panjang gelombang. Selanjutnya yaitu ada sudut theta, di mana pada sudut theta ini kita bisa besar sudut deviasi atau difraksi, di mana besarnya tergantung pada panjang gelombang cahaya, sifat visi difraksi. Lalu terdapat juga focusing lens atau lensa pengfokus, yaitu menarahkan cahaya hasil difraksi agar membentuk garis-garis spektrum yang bisa diamati. Yang terakhir yaitu terdapat spectral lens. Yaitu yang terakhir yaitu ada spectral lens atau garis spektrum. Garis ini garis-garis yang berwarna pada layar atau detektor yang mewakili panjang gelombang tertentu.
Tujuan spektrum atom helium, hidrogen, dan merkuri. Yang kedua, menentukan tingkat energi masing-masing atom yang diuji. Bisa kita beri peringatan, namun karena keterbatasan alat, hanya lampu helium yang dapat kami gunakan pada saat melakukan eksperimen. Selanjutnya itu landasan teori. Model Bohr atau atom hidrogen menjelaskan bahwa elektron hanya bisa berada di tingkat energi tertentu atau kuantisasi energi. Transisi energi. Yang kedua, transisi energi elektron menghasilkan foton, di mana didapatkan rumus delta E sama dengan min EF dikurang EI sama dengan 13,6 elektron volt. Dikali 1 PN F pangkat 2 dikurang 1 per NI kuadrat. 5. Yang ketiga, sisi defrasi digunakan untuk memisahkan panjang gelombang dengan rumus D sin theta sama dengan M lambda. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Desi Kurnia. Sekarang dilanjutkan oleh Putri Sekarini. Kepada Putri Sekarini dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya kita bahas alat dan bahan. Nah, di sini alat dan bahan untuk eksperimen kali ini ada spektrometer accessories kit, ada optic bands, aparatur bracket, high sensitivity light sensor, rotary motion sensor, round base with rod or stative, spectral tube, power supply and mount, hidrogen spectral tube, helium spectral tube, mercury spectral tube, dan 550 universal interface. Yang terakhir ada Pesto Capstone software. Nah, namun di sini kita hanya menggunakan helium spectral tube dalam percobaan kali ini. Nah, prinsip kerja dari eksperimen spektrum atom sendiri itu saat cahaya dari tabung spektrum diarahkan melewati kisi diksi, lalu diamati sudut pembiasannya. Nah, dari sudut ini akan terlihat panjang gelombang cahaya yang akan nantinya kita hitung. Lanjut. Nah, lalu adapun prosedur percobaannya, pertama kita menggunakan tombol note A di bagian atas grafik, lalu diberi label puncak dengan warna garis spektral. Selanjutnya kita menggunakan smart tool pada grafik, lalu kita ukur sudut dari maksimum pusat ke maksimum sisi pertama atau M sama dengan 1 untuk setidaknya 2 warna berbeda selain warna kuning. Next. Lalu kita menggunakan sudut hasil pengukuran tadi untuk menentukan panjang gelombang dari setiap warnanya yang akan kita gunakan untuk pemisah garis diksi yang akan kita tentukan dengan garis helium kuning tadi. Yang terakhir kita membandingkan nilai panjang gelombang yang diperoleh dengan nilai panjang gelombang yang sebenarnya. Lalu kita menentukan presentasi perbedaannya. Nah, di sini terdapat beberapa gambar. Yang pertama itu ada gambar dari persiapan atau settingan alat untuk percobaan spektrum helium ini, spektrum atom helium. Lalu di sebelahnya itu paling atas itu ada gambar dari spektrum warna. Jadi kita bisa menentukan warna dari spektrum itu dengan melihat nilai-nilainya. Lalu yang terakhir itu ada hasil yang dilihat dari cahaya hidrogen, helium, dan merkuri.
Nah, dari analisis data yang kami lakukan dan kami ambil, kami dapat 3 data, di mana data pertama dengan keterangan warna garis itu hijau dengan sudut 20,24 derajat dan lambdanya itu sebesar 500. Lambda yang kami hitung atau yang kami olah itu didapatkan sebesar 568,75 nanometer. Sedangkan pada lambda teori itu seharusnya 495 nanometer. Lalu perbedaan dari lambda teori dan lambda yang kami hitung itu sekitar 12,9%. Lalu pada data kedua kami mendapatkan warna garis dari spektrum helium itu warna kuning dengan sudut 20,49, dengan panjang gelombangnya panjang gelombang yang kami hitung itu sekitar 575,47 nanometer. Sedangkan menurut teori panjang gelombangnya itu sekitar 570 nanometer dengan perbedaan lambda yang kami hitung dengan lambda teori itu sekitar 2,6%. Lalu untuk data terakhir, kami mendapatkan warna garis itu warna merah dengan sudutnya 24,67 derajat dengan panjang gelombang yang kami hitung menggunakan rumus tadi itu sebesar 686,19 nanometer dengan lambda teorinya sebesar 620 nanometer. Lalu perbedaan yang kami dapatkan antara lambda yang kami hitung dengan lambda teori itu sekitar 9,5%. Nah, panjang gelombang yang kami hitung tadi itu menggunakan persamaan yang sudah disebutkan oleh pemateri pertama tadi, yaitu D sin theta sama dengan M lambda. Lalu terdapat selisih antara nilai eksperimen dengan teori yang menunjukkan adanya kesalahan pengukuran yang bisa disebabkan oleh beberapa hal dan beberapa penyebab. Lalu nilai panjang gelombang yang diperoleh masih cukup dekat dengan nilai lambda teori, terutama untuk warna kuning itu dengan perbedaan yang hanya 2,6%. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Putri Sekarini. Di sini saya akan membahas mengenai dilanjutkan oleh saya sendiri tentang pembahasan. Jadi, pada eksperimen yang telah kami lakukan, yaitu spektrum atom, ini dilakukan 6 percobaan. Percobaan pertama yaitu menentukan pemisahan garis kisi dengan menggunakan persamaan pertama. Nilai ini akan digunakan untuk menentukan panjang gelombang pada percobaan berikutnya. Percobaan ketiga, keempat, kelima, dan keenam tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan bahan atau tabung hidrogen dan merkuri yang akan diujikan, sehingga hanya dilakukan percobaan kedua, yaitu spektrum atom helium. Baik, pada percobaan kedua, yaitu spektrum helium, dengan memperhatikan titik puncak pada grafik, didapatkan spektrum warna hijau yang telah dijelaskan tadi oleh pemateri kedua, yaitu Putri Sekarini, di mana didapatkan warna hijau dengan 20,24 derajat dengan panjang gelombang yaitu 568,75 nanometer. Dan warna kuning dengan 20,49 derajat dengan panjang gelombangnya yaitu 575,47 nanometer. Dan yang terakhir yaitu warna merah dengan 24,67 derajat dengan panjang gelombang 686,19 nanometer. Nah, didapatkan presentasi kesalahan yang didapatkan masing-masing data yaitu 12,9%, 2,6%, dan 9,5%. Nah, berdasarkan percobaan yang sudah kami lakukan, dapat terlihat bahwa adanya presentasi kesalahan pada setiap percobaan. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala. Yang pertama,
gangguan cahaya sekitar mempengaruhi hasil pembacaan. Yang kedua, spektrofotometer tidak dikalibrasi sempurna. Dan yang ketiga, kesalahan pembaca sudut oleh praktikan. Dan yang terakhir yaitu piringan grafik tidak selalu dimulai dari nol. Sehingga bisa kita dapatkan solusi untuk kendala tersebut. Yang pertama, dengan melakukan eksperimen di ruang tertutup atau gelap. Yang kedua, melakukan kalibrasi terlebih dahulu alat secara menyeluruh sebelum pengukuran. Dan yang ketiga yaitu membaca alat secara lebih teliti dan perlahan. Jadi, untuk kesimpulan dari proyek praktikum eksperimen fisika modern yang didapatkan yaitu yang pertama, percobaan tidak dapat dibandingkan karena pada saat praktikum hanya melakukan percobaan pada spektrum atom helium yang diperoleh panjang gelombangnya berkisar 495 nanometer sampai 620 nanometer. Tetapi secara teori dapat dibandingkan yaitu spektrum atom merkuri memiliki panjang gelombang yang lebih besar daripada spektrum atom hidrogen dan helium. Dan yang kedua, penyebab adanya perbedaan spektrum atom dan tingkat energi dari masing-masing atom yaitu panjang gelombang dan sudut evaluasinya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai spektrum atom. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari rekan-rekan semuanya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.